Hai, Shalom siswa-siswi Kristen di seluruh dunia. Yuk kita belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina. Di channel Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan membahas pelajaran 8 untuk kelas 6. Muliakanlah Tuhan dengan belajar. Mari kita mulai pembelajarannya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah anak-anak, sebagai pengantar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, dari manakah sumber kepintaran, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam diri manusia? Dari usahanya sendirikah? Atau dari manakah? Jawabannya adalah tentu saja dari Tuhan Allah ya. Yang kedua, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memperoleh ilmu dan keterampilan? Jawabannya adalah ya, kita harus rajin belajar, rajin membaca, dan terus berlatih, sehingga kita akan memperoleh ilmu yang kita inginkan dan keterampilan yang sesuai dengan keahlian kita. Nomor 3, dapatkah kita memuliakan Tuhan dengan belajar? Jelaskanlah pendapatmu. Jawabannya adalah tentu saja dapat sekali. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan belajar. Karena jika kita belajar dan memperoleh nilai yang bagus, hasil yang memuaskan hati kita dapat bersyukur kepada Tuhan, kita juga dapat membanggakan orang tua kita. Itu namanya memuliakan Tuhan. Kita menyenangkan diri kita sendiri, juga menyenangkan hati orang tua, juga memuliakan Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mendalami cerita Alkitab yang tadi kita baca. Salomo yang menulis kitab Amsal ini adalah anak Raja Daud yang juga kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja di Israel. Ia dikenal sebagai raja yang paling bijaksana karena ia memang meminta hikmat kepada Tuhan. Ia tidak meminta kekayaan atau ketenaran. Itulah sebabnya tulisan Salomo dalam kitab Amsal ini memiliki pesan hikmat kebijaksanaan yang dalam, yang bersumber dari Tuhan. Ia memuliakan Tuhan dengan hikmat yang juga berasal dari Tuhan. Salomo dalam bagian awal kitab Amsal ini menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai, tahu, dan melakukan apa yang benar, adil, dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat.
Siapakah yang menjadi sumber hikmat dalam hidup manusia? Kitab Amsal mengatakan bahwa awal dari semua pendidikan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sumber hikmat. Karena itu, setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan harus menerapkan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa, bukan? Kepintaran atau kecerdasan yang manusia miliki ternyata berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari yang lain atau hanya berasal dari usaha sendiri manusia. Itulah sebabnya ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya itu berarti manusia sedang memuliakan Tuhan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendalami cerita Alkitab, sekarang kalian memahami belajar sebagai cara memuliakan Tuhan lewat pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian kerjakan dan jawab di buku tugas kalian ya. Kapankah manusia belajar? Sejak usia berapakah seseorang belajar dan pada usia berapa ia berhenti belajar? Apakah jawabmu jika ditanya pertanyaan demikian? Umumnya jawaban yang muncul adalah manusia belajar ketika ia memasuki usia bersekolah, yaitu 6 tahun, dan berhenti belajar kalau sudah tua dan tidak dapat membaca lagi. Benarkah seperti itu? Ternyata tidak benar. Belajar itu adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati, atau istilah dalam bahasa Inggris menyebutnya from womb to tomb. Artinya, sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Dengan demikian, proses belajar terjadi sepanjang hidup. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama ini, kamu mungkin berpikir bahwa belajar itu sama dengan bersekolah atau sama seperti banyak orang lainnya. Belajar hanya dapat dilakukan di sekolah. Benarkah demikian? Tentu tidak. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Belajar bukanlah sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, dengan begitu kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu, belajar berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan, atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita pakai secara bijaksana, lalu mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Tahukah kamu apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain yang Tuhan ciptakan? Manusia mempunyai akal pikiran yang dapat dikembangkan. Makhluk lainnya tidak memiliki akal pikiran. Akal dan pikiran manusia adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan supaya dapat berguna bagi orang lain demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika akal dan pikiran manusia berkembang, manusia dapat menjalani hidup ini dengan baik dan manusia dapat menjadi bahagia. Coba kamu bayangkan seandainya manusia tidak dapat membaca dan menulis. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Atau bagaimana jika ada seseorang yang tidak dapat berhitung? Tentu orang tersebut akan mengalami berbagai kesulitan. Salah satu cara untuk mengembangkan akal dan pikiran yang telah Tuhan berikan adalah dengan belajar. Belajar adalah satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan belajar, kita dapat menjadi pandai dan mengetahui banyak hal. Dengan belajar, kita memuliakan Tuhan, karena telah menggunakan akal dan pikiran yang Tuhan berikan secara baik dan bertanggung jawab.
Karena itulah, dengan giat belajar dan disiplin dalam mengerjakan tugas serta aktif dalam berkreasi di sekolah, kita dapat menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bila seorang dokter mempunyai pengetahuan untuk meracik obat-obatan sehingga dapat menyembuhkan suatu penyakit, maka ilmunya adalah untuk kebaikan manusia. Jika seorang ahli di bidang pertanian menemukan cara menanam dan mengolah padi dengan lebih baik, ilmunya dapat menolong para petani menghasilkan panen yang lebih baik. Atau jika kita pandai dalam mata pelajaran matematika, kita dapat membantu dan menolong teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, setiap ilmu dan kepandaian yang Tuhan beri dapat kita bagikan juga kepada orang lain. Ilmu kita harus mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk banyak orang. Ilmu kita harus kita bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, kita menggunakan ilmu kita untuk memuliakan Tuhan. Saat belajar pun, kita berarti sedang bersyukur atas beberapa hal. Antara lain yaitu 1. Kesempatan belajar. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak memiliki kesempatan bersekolah. Ada anak yang tidak dapat bersekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan mereka. Ada juga anak yang sakit dan harus dirawat sehingga ia tidak dapat merasakan senangnya belajar dan bersekolah. Kedua, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Dengan belajar, kita pun bersyukur untuk guru, teman, orang tua, bahkan pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang kita dalam belajar. Nah, anak-anak, sekarang kalian isi tabel berikut, yaitu bagaimanakah cara belajar yang dikehendaki Tuhan dan cara belajar yang tidak Tuhan kehendaki. Diisi ya di buku tugasmu. Setelah itu, temukanlah dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Seperti contoh pada tabel berikut ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Karena itu, manusia haruslah menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kelak, pengetahuan itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, mari kita bersatu dalam doa untuk menutupi pembelajaran di hari ini. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk belajar dengan tekun, baik, dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang pelajar. Tolonglah kami menjadi pelajar yang cerdas dan tidak menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke. Mwah.